Di sudut kota Serang, di antara hiruk-pikuk pasar dan jejak sejarah lama, ada satu aroma yang tak pernah gagal memanggil rindu. Sate Bandeng. Inilah kisah sederhana tentang rasa, tentang rumah, dan tentang kenangan yang dibakar perlahan di atas bara api. Untuk saya sekarang mempertahankan kualitas emang itu lebih susah dibandingkan harus memulai usaha dari nol. Nah, jadi gimana caranya saya mempertahankan kualitas dengan cara jangan pernah kita merubah satupun bumbu yang kita kurang-kurangin. Jadi harus emang ada takaran dari zaman nenek moyang seperti itu, kita nggak boleh dikurangin. Kang, usaha bandeng ini berdiri dari tahun berapa ya? Kalau untuk usaha sate bandeng ini berdiri sejak tahun 1970. Jadi untuk filosofi sate bandeng ini dulu itu almarhumah nenek saya, dia ada salah satu juru masak itu Sultan Banten. Jadi itu di Provinsi Banten khususnya Kota Serang itu belum ada masakan khas. Sedangkan di Kota Serang itu banyaknya tambak ikan bandeng. Nah, ditantanglah oleh rekan-rekan di Kesultanan sama orang Kesultanan juga harus membuat masakan khas Kota Serang terbentuk dari ikan bandeng. Nah, dibikinlah sate bandeng tapi beda dengan sate kambing, sate ayam. Dia kan ditusuk-tusuk ya, di apa ya potong-potong. Nah, kalau ini harus utuh satu ikan, nggak boleh dipotong-potong. Dan alhamdulillah dengan rekan-rekannya dibuat sate bandeng itu orang Kesultanan suka, tamu Kesultanan suka. Nah, alhamdulillah jadi sate bandeng ini sejak tahun 2005-an sudah menjadi salah satu ikonik masakan khas Provinsi Banten. Kalau untuk proses pengolahan sate bandeng Boji Mariam, yang pertama itu ketika ikan datang dari pasar, dia harus direndam terlebih dahulu sama air. Ketika setelah direndam, proses selanjutnya itu ada penyisikan. Setelah disisik, lalu pengambilan jeroan dari dalam insangnya. Setelah jeroan diambil, baru kita ada yang namanya proses pengambilan tulang besar. Jadi tuh tulang besar itu harus patahin tulang belakang, kanan kiri, baru dicabut lalu insang. Nah, setelah dicabut, lalu ikan bandeng itu digeprek memakai kampak yang tumpul. Nah, setelah digeprek baru ikan bandeng dagingnya dikeluarkan, daging dicuci, kulit dicuci, lalu dicampur dengan adonan bumbu-bumbu seperti santan, gula putih, gula merah, ketumbar, bawang goreng, garam secukupnya. Itu untuk proses awal pengolahan sate bandeng. Setelah jadi adonan, baru dimasukkan lagi adonan itu ke dalam kulit ikan bandeng yang kosong yang setelah dicuci. Nah, setelah dimasukkan dijepit lalu dibakar setengah matang, lalu dikasih adonan kembali, barulah sate bandeng untuk siap diperjualbelikan. Kalau untuk kira-kira sih mungkin yang saya pertanyakan sekarang itu dari segi kualitas. Karena emang menurut orang-orang itu menjaga kualitas itu emang lebih susah. Ada pun yang bilang lo tuh enak meneruskan usaha, tapi kata siapa? Yang saya praktekkan, saya lakuin, ternyata emang menjaga kualitas itu lebih susah dibandingkan harus memulai usaha dari nol. Karena yang namanya kita sedikit ngerubah bumbu, pasti tamu akan komplain. Sedikit ada yang dirubah satu pun aja, misalkan dari santan dikurangi satu kelapa, pasti ada yang komplain, kok rasanya kurang gurih, tidak seperti dulu. Nah, di daerah sini sendiri kan banyak ya sate bandeng. Iya. Menurut Kakang, apa yang buat sate bandeng Kakang itu beda gitu dari yang lain? Kalau sate bandeng, pengusaha sate bandeng di Kota Serang itu sekarang udah ada kurang lebih 22 pengusaha sate bandeng. Nah, kalau saya sekarang gimana caranya sate bandeng Haji Mer tetap eksis, rasa tetap sama sampai dulu. Jadi setiap ada penjual baru, kita itu bukan dijadikan apa pesaing, tapi bagi saya mereka itu dijadikan motivator kita, motivasi juga. Jadi gimana caranya kita bisa lebih dari mereka. Jangan, mungkin kalau usaha kan pasti ada saling sikut menyikut ya. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus bisa, oh dia ini bisa maju karena apa?
Masa kita yang dulu udah punya nama nggak bisa lebih seperti mereka. Jadi termotivasi ya Jadi buat yang baru termotivasi seperti datang. mereka pendatang baru nih. Jadi kita termotivasi nih, dia misalkan dari packaging. Wah, packaging dia menarik nih. Coba kita ikutin, masuknya dengan tren yang sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang nih kan sebenarnya dia nggak tahu masakan khas kotanya nih. Dia tuh hanya tahu ngopi, ya kan, tahu makannya cepat saji. Nah, kita juga di sini punya program. Dalam 1 tahun itu wajib ada kunjungan 10 kali, baik dari anak TK, SD, SMP sampai mahasiswa pun kita ada edukasi bareng. Jadi yuk gimana caranya membuat sate Bandeng seperti apa. Jadi hitung-hitung saya juga memberitahu ke mereka, nih di tempat kamu nih ada masakan khas loh, nggak kalah sama masakan khas cepat saji. Soalnya kalau mereka ditanya, kamu tahu nggak masakan khas kota Serang apa? Nggak ada yang tahu. Nah disitulah saya miris, ngerasa sedih, kerasa nih, oh kenapa mereka nggak tahu masakan khas kota sendiri. Nah, kalau kita tuh pernah collab bareng, kayak untuk diliput media nasional, kita ambillah hampir semua televisi. Sudah, kalau untuk kayak YouTubers itu kita pernah collab bareng sama Next Carlos, terus sama Eric Estrada. Nah, jadi alhamdulillah setelah di-review sama mereka itu, pendapatan kita, omset kita itu naik hampir 70-80%. Per hari itu kita bisa dapat omsetnya ya, omset misalkan 300 piece nih. 1 hari produksi habis langsung itu bisa dapat kisaran 11-12 juta. Nah sebulan kalau misalnya bisa nyampe 100, cuma kan itu belum potong ya. Nah bersihnya itu megang-megang nyampe lah 60-50 untuk 1 bulan. Sate Bandeng bukan cuma makanan, tapi juga cerita. Dari tangan-tangan yang sabar, lahir rasa yang kaya. Dan dari resep yang diwariskan turun-temurun, tersimpan sejarah yang gak semua orang tahu. Saya jadi ingat betapa kuliner bisa jadi cara kita menjaga budaya. Semoga makin banyak yang menghargai dan mendukung usaha-usaha lokal kayak gini. Karena dari setiap gigitan, ada warisannya. Dari sebuah resep rumahan yang bertahan sejak 1970-an hingga menjadi warisan rasa yang dikenang banyak orang. Sate Bandeng Haji Maryam bukan sekedar usaha, tapi bukti bahwa budaya bisa bertahan selama ada yang setia merawatnya. Mari kita jaga, kita hargai, dan kita hidupkan kembali kebudayaan kuliner lokal kita, karena dari rasa kita bisa belajar mencintai budaya.